Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Syahrial Sadi, STMMMMSI PPTPS selaku dosen pengampu statistika bisnis, dan kepada teman-teman saya yang telah berhadir hari ini. Baik, jadi hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai aplikasi statistika dalam bisnis. Sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya selaku MC Saskia Tazikrana dengan NIM akhir 43. Perkenalkan, nama saya Karna Dani. Perkenalkan, saya Siti Maliani Sayani. Perkenalkan, nama saya Siti Raboon. Perkenalkan, nama saya Marisha Putri. Perkenalkan, nama saya Masyifa Manusa. Perkenalkan, nama saya Marsha Maulida. Baik, langsung saja presentasi kami mulai. Untuk pendahuluan, jadi di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, bisnis menghadapi tantangan kompleks seperti persaingan ketat, perubahan perilaku konsumen, dan ketidakpastian ekonomi global. Untuk itu, perusahaan perlu mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data. Statistika menjadi alat penting dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data bisnis secara objektif, mulai dari riset pasar, evaluasi, kampanye pemasaran, analisis risiko keuangan, hingga manajemen sumber daya manusia. Dengan kemajuan teknologi big data dan business intelligence, peran statistika semakin krusial dalam membantu perusahaan mendapatkan insight berharga dari data besar, sehingga meningkatkan kualitas keputusan dan daya saing di pasar. Selanjutnya kepada teman saya persilakan. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke analisis pasar. Jadi analisis pasar itu sangat penting dalam rencana pemasaran karena dapat meningkatkan penjualan dan keuangan serta mengidentifikasi peluang bisnis. Analisis ini membantu menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Statistika berperan penting dalam analisis pasar dengan mengolah data, perilaku konsumen, dan tren pasar menggunakan teknik seperti analisis regresi, cluster, dan faktor. Dengan begitu, perusahaan dapat membuat keputusan strategis terkait pengembangan produk, pemasaran, dan penetapan harga yang efektif. Selanjutnya, saya lanjutkan dengan Harusnya. baik, izin masuk. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Jadi yang pertama itu ada analitik prediktif. Jadi di sini menggunakan statistik untuk mengidentifikasi pola dalam data besar dan meramalkan tren pasar, perilaku konsumen, serta risiko tersembunyi. Jadi di analitik prediktif ini menggunakan statistik dan data besar atau big data untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Contohnya itu seperti memprediksi tren pasar, perilaku konsumen, dan risiko-risiko yang tersembunyi. Jadi kita itu bisa melihat pola dari data yang ada, lalu memakainya untuk menebak kemungkinan kejadian berikutnya. Yang kedua, ada mitigasi risiko. Teknik seperti regresi, model probabilistik, dan simulasi Monte Carlo membantu menyusun skenario dan strategi yang efektif. Digunakan juga dalam analisis risiko kredit. Jadi di mitigasi risiko ini menggunakan teknik seperti regresi, hubungan antar data, kemudian probabilitas, dan simulasi Monte Carlo untuk menyusun rencana menghadapi kemungkinan. Jadi di teknik ini juga dipakai untuk menilai risiko kredit atau keuangan. Jadi kita bisa merancang strategi yang lebih siap menghadapi risiko karena kita sudah menghitung kemungkinan yang bisa terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu validitas data. Keputusan akurat bergantung pada data yang valid dan andal. Data mining dan machine learning membantu menemukan pola tersembunyi untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi di validitas data ini, keputusan yang baik hanya bisa dibuat kalau datanya benar dan terpercaya. Dengan bantuan teknologi seperti data mining dan machine learning ini, kita bisa menemukan pola tersembunyi dalam data untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Jadi kalau datanya itu tidak akurat,
keputusan yang diambil itu bisa salah, maka penting sekali untuk memakai data yang valid. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang prediksi dan peramalan. Jadi peramalan atau forecasting ini sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis karena ini tuh membantu perusahaan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi kita tuh tidak bisa mengambil keputusan secara cepat dan mengira-ngira. Jadi kalau kita salah mengambil keputusan, itu akan berdampak, akan menimbulkan dampak terhadap perusahaan. Jadi peramalan ini penting untuk membuat perencana perusahaan baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Kemudian tanpa peramalan yang tepat, perusahaan itu bisa rugi karena salah prediksi. Jadi kalau prediksinya itu salah, bisa-bisa perusahaan itu mendapat akibat yang serius, misalnya bisa merugi, gagal memenuhi permintaan pasar, atau kalah saing dengan kompetitor lain. Jadi prediksi bisnis ini harus menggunakan data yang valid, metode analisis yang tepat, dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis untuk menghasilkan prediksi yang akurat dan relevan, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih adaptif dan strategis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya di sini akan memaparkan materi mengenai aplikasi statistika di bidang pemasaran. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Statistika di sini adalah alat untuk membagi pasar menjadi kelompok yang lebih homogen. Statistika seperti analisis klaster, faktor, dan diskriminan membantu mengelompokkan konsumen secara efektif berdasarkan karakteristik demografi dan perilaku. Selanjutnya, memahami perilaku konsumen. Statistika memberikan wawasan tentang bagaimana konsumen berpikir dan bertindak. Teknik regresi, konjuin, korelasi, dan logistik digunakan untuk menganalisis preferensi, hubungan variabel, dan prediksi keputusan konsumen. Selanjutnya ada evaluasi efektivitas kampanye pemasaran. Statistika di sini untuk mengukur dampak investasi pemasaran, mengukur apakah kampanye mencapai tujuan dan seberapa baik hasilnya. Uji T, ANOVA, Chi-square, dan regresi digunakan untuk mengukur dampak kampanye, membandingkan kelompok, dan mengevaluasi efektivitas promosi. Dan yang terakhir ada prediksi penjualan. Kemampuan ini membantu kita mengelola persediaan dan merencanakan sumber daya secara efektif. Model time series seperti ARIMA dan ITS dan regresi multivariat digunakan untuk meramalkan penjualan masa depan dengan mempertimbangkan tren historis dan faktor eksternal. Mungkin itu aja dari saya serahkan. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang keuangan. Perencanaan statistik dalam bisnis, khususnya dalam pengembangan aplikasi perencanaan keuangan digital, tidak hanya membantu memahami kebutuhan penggunaan, tetapi juga memberikan dasar kuantitatif untuk evaluasi aplikasi. Yang kelima yaitu survei plan adalah visualisasi antarmuka menggunakan warna, font, dan tema berdasarkan uji preferensi. Yang keenam yaitu evaluasi. Pengujian dengan 10 responden menunjukkan skor usability seperti kategori tinggi. Yang terakhir adalah implikasi statistik dan bisnis, yaitu statistik digunakan dalam desain, evaluasi UX, dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, jadi di sini saya mau menjelaskan mengenai penerapan statistika dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi statistika
di dalam sumber daya manusia itu sangat penting, yaitu biasanya digunakan untuk manajemen itu mengambil keputusan, jadi kayak merekrut karyawan atau lain-lain. Nah, peran statistika di sini ada 5. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Nah, di situ ada analisis deskriptif, uji validitas dan juga realitas. Nah, di situ tuh yang digunakan dalam rekrutmen itu meliputi penjumlahan skor dan berbagai parameter menggunakan skor-skor rata-rata dari para karyawan itu. Lalu yang kedua ada evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini di sini data karyawan dianalisis untuk melihat siapa yang unggul atau butuh pembinaan. Nah, menggunakan metode seperti analisis variasi ini membantu membandingkan hasil antar tim atau divisi. Lalu yang ketiga adalah evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan ini biasanya dilakukan untuk memberikan pelatihan. Setelah diberikan pelatihan, itu tuh dilakukan uji statistik seperti uji T untuk mengetahui apakah pelatihan itu berdampak signifikan terhadap karyawan. Lalu yang keempat yaitu perencanaan tenaga kerja. Dengan peralatan statistik, perusahaan itu dapat memprediksi kebutuhan karyawan yang akan dibutuhkan di masa depan. Lalu yang terakhir adalah analisis turnover, yaitu statistika itu digunakan untuk memahami pola masuknya karyawan. Jadi untuk apa sih karyawan itu bertahan berapa lama di perusahaan tersebut, begitu. Lalu selanjutnya ada manfaat utama dari statistika di sumber daya manusia. Yang pertama yaitu untuk pengambilan keputusan berbasis data. Lalu yang kedua meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk program sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah melakukan pengukuran yang objektif terhadap performa atau kebijakan. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya, cahayanya. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Baik, untuk teman-teman saya yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan. Perkenalkan, saya Dua Harani dan akhir-akhir 34. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah, kan sudah dijelaskan bahwa peramalan dan prediksi statistika dalam bisnis itu sangat perlu dan sangat perlu untuk diperhatikan dan juga diterapkan dengan baik dan dengan tepat juga untuk kepentingan bisnis itu. Nah, namun ternyata dalam praktiknya itu masih banyak prediksi bisnis yang ternyata meleset meskipun dia sudah menerapkan metode statistik yang terhitung canggih. Nah, jadi kira-kira apa sih penyebab terjadinya kasus-kasus seperti itu? Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa ditulis lagi ke dalam grup ya. Selanjutnya, Laila, silakan. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Fatima Walida dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, nah tadi kan ada yang materi mitigasi risiko. Nah, dalam konteks mitigasi risiko itu yang menggunakan analitik prediktif, gimana sih kalian menangani ketidakpastian model prediksi tersebut, dan apa sih langkah mitigasi jika hasil prediksi tersebut ternyata meleset jauh dari realitanya? Terima kasih. Terima kasih. Bisa ditulis kembali ya pertanyaannya. Selanjutnya, Kezia tadi. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kezia Dirgata. Di sini saya ingin menyinggung soal prediksi tadi. Pertanyaannya, prediksi penjualan sudah sangat akurat dengan data yang valid secara statistik. Tapi bagaimana jika ternyata hasil di lapangan sangat berbeda?
apakah kegagalan prediksi tersebut adalah kegagalan metode atau kegagalan manajer dalam memahami konteks bisnis. Selanjutnya dari saya. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Puji dengan akun NIM 40. Aku mau nanya di bagian sebentar ya. Di bagian pemasaran. Menurut kalian bagaimana sih kita tuh supaya memastikan bahwa segmentasi pasar yang dibentuk benar-benar mencerminkan perbedaan perilaku konsumen dan bukan hanya hasil manipulasi data statistik gitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Baik, izinkan kami untuk berdiskusi dulu untuk menjawab pertanyaannya ya. Halo semuanya. Jadi di sini aku mau jawab pertanyaan dari Lutfia Humaira dengan pertanyaan dalam konteks mitigasi resiko menggunakan analitik prediktif, bagaimana kalian menangani ketidakpastian model prediksi dan apa langkah mitigasi jika hasil prediksi ternyata meleset jauh dari realisasi. Nah, dalam analitik prediktif, ketidakpastian itu tuh selalu ada karena model itu hanya bisa memprediksi berdasarkan data masa lalu. Nah, untuk mengatasinya bisa dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, kalian tuh bisa menggunakan beberapa model prediksi. Jadi coba yang lain gitu. Lalu yang kedua, kalian bisa melakukan pengujian supaya modelnya itu tidak hanya bagus di data lama, tetapi juga di data yang baru. Lalu yang ketiga, bisa menyertakan margin of error atau skenario alternatif untuk mengantisipasi jika prediksi itu tidak tepat. Jika prediksi itu meleset, kalian bisa melakukan evaluasi ulang model atau data. Kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan strategi bisnis kalian. Oke, apakah menjawab? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Puji Nur Fatina Sisa. Pertanyaannya, bagaimana kalian bisa memastikan bahwa segmentasi pasar yang dibentuk benar-benar mencerminkan perbedaan perilaku konsumen dan bukan hanya hasil manipulasi data? Jadi, pertama tuh kita bisa pakai data primer, misalnya lewat survei atau observasi langsung, supaya kita tahu perilaku konsumennya tuh secara nyata, bukan hanya dari angka gitu. Terus yang kedua, segmentasinya perlu kita uji apakah tiap segmennya tuh punya perbedaan perilaku yang jelas, misal dalam hal cara belanja, pilihan produk, atau respon terhadap promo. Yang selanjutnya itu penting juga untuk menggabungkan data dari berbagai sumber, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Terus selanjutnya usahakan segmentasinya tuh berdasarkan perilaku konsumen, kayak seberapa sering mereka beli produk, seberapa loyal mereka sama merek, atau seberapa sensitif mereka terhadap harga. Yang terakhir tuh kita perlu memantau apakah perilaku di setiap segmen ini konsisten dari waktu ke waktu. Kalau segmennya berubah-ubah tanpa alasan yang jelas, berarti segmentasinya tuh mungkin kurang valid. Jadi intinya segmentasi yang baik itu harus menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan. Mungkin itu dari saya. Apakah mungkin terjawab? Iya, terjawab. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kezia.
Jadi pertanyaannya, prediksi penjualan sudah sangat akurat dengan data yang valid secara statistik. Tapi bagaimana jika ternyata hasil di lapangan sangat berbeda? Apakah kegagalan prediksi adalah kegagalan metode atau kegagalan manajer dalam memahami konteks bisnis? Nah, jadi prediksi penjualan itu biasanya kan dibuat dengan bantuan data dan metode statistik. Kalau datanya valid dan metode yang digunakan sudah benar, maka hasil prediksinya itu umumnya cukup akurat. Tapi dalam dunia nyata, hasil di lapangan kadang bisa jauh berbeda dari prediksi. Nah, jadi hal ini tuh bisa terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, prediksi hanya bisa membaca pola dari data yang sudah ada. Jadi prediksi ini sifatnya terbatas. Prediksi itu tidak bisa memperkirakan kejadian tak terduga seperti perubahan tren konsumen, bencana alam, kondisi ekonomi yang tiba-tiba berubah, kompetitor yang merilis produk baru, atau isu sosial yang mempengaruhi minat beli masyarakat. Jadi hal-hal seperti ini itu tidak selalu bisa ditangkap oleh data statistik. Nah, kemudian yang kedua, bisa jadi bukan metodenya yang salah, tetapi justru manajernya yang kurang memahami kondisi pasar atau kurang cepat merespon terhadap perubahan yang terjadi di lapangan. Misalnya nih, data menunjukkan tren penjualan naik, tetapi ternyata di lapangan itu pelanggan mulai bosan karena produk tidak diperbarui. Kalau manajer terlalu mengandalkan data tanpa melihat kenyataan pasar, prediksi yang akurat pun jadi tidak berguna. Jadi saat prediksi tidak sesuai kenyataan, penting untuk dilihat terlebih dahulu. Misalnya nih, apakah ada faktor eksternal tidak terprediksi? Kemudian apakah manajer atau tim bisnis itu gagal membaca kondisi pasar dan tren terbaru? Jadi kesimpulannya, kegagalan prediksi bisa disebabkan oleh banyak hal, bukan hanya salah. Ini sudah pakai statistik. Jadi yang pertama itu bisa jadi karena datanya kurang bagus. Jadi kalau data yang dipakai itu tidak lengkap atau salah dan sudah tidak relevan. Misalnya kayak kita perlu kita bikin data itu untuk tahun ini, tapi kita pakai data tahun-tahun yang sudah lama, jadi itu sudah tidak relevan lagi untuk dipakai. Kemudian modelnya itu tidak cocok. Bisa bikin data yang kita buat itu tidak benar. Kemudian bisa juga gara-gara perubahan yang tak terduga. Misalnya tuh tiba-tiba ada pandemi, bencana alam atau krisis ekonomi atau tren pasar berubah. Jadi statistik itu sulit memprediksi hal-hal mendadak seperti itu. Kemudian hasil prediksi itu tidak dipakai dengan benar. Jadi hasilnya itu sudah bagus, tapi kita pemakai datanya itu tidak memakai hasilnya itu dengan bijak. Kemudian yang terakhir itu modelnya tidak diperbaharui. Jadi kita tuh udah pakai data yang udah lama. Kemudian jadi prediksinya itu tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Apakah menjawab? Oke, terima kasih. Baik, izin mengambil alih. Terima kasih pada teman-teman saya yang sudah menjawab pertanyaan. Untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Karena sepertinya tidak ada, untuk itu kita lanjut kepada kesimpulan. Jadi, statistika merupakan alat krusial dalam dunia bisnis modern karena mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan berbasis data. Dengan kemampuannya dalam analisis pasar, peramalan, mitigasi risiko, serta evaluasi strategi dalam bidang pemasaran, keuangan, dan SDM, statistika mampu membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing di era digital. Integrasi statistika secara menyeluruh menjadi kunci keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Jadi selesai sudah presentasi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berperan aktif dalam diskusi kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.